Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baiklah, kita mulai dari inna. Inna ini kita tahu diterjemahkan dengan sesungguhnya. Dia adalah huruf taukid penguatan, dan inna merupakan huruf musabbah bil fi'il, beramal seperti fi'il. Tentu kita ingat bagaimana inna wa akhwatuha dalam penjelasan di surat Al-Baqarah ayat ke-52 yang sudah pernah kita bahas. Alladzina amanu artinya orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman. Alladzina tentu kita tahu dia adalah isim mausul, dia kata hubung yang tentunya dia mabni, dia tetap dan tidak mengalami perubahan di akhir katanya. Alladzina ini adalah isimnya inna. Halnya tentu adalah nasab. Kalau ada isim mausul tentu ada silah mausul. Silah mausulnya dalam hal ini adalah fi'il fa'il. Amanu fi'il madhi dengan fa'ilnya di situ ada wawu jamaah, sehingga wawu jamaah yang menunjukkan bahwa itu jamak, pelakunya adalah jamak atau banyak, aid kembali kepada alladzina. Alladzina amanu, orang-orang yang mukmin. Berikutnya adalah walladzina hadu, artinya orang-orang Yahudi. Walladzina tentu saja ma'tuf ala alladzina yang pertama. Tentu saja ma'tuf terhadap alladzina yang sudah disebutkan di awal. Hadu di sini adalah silah mausulnya dari alladzina, terdiri dari fi'il fa'il yang di situ sama seperti polanya amanu. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Berikutnya adalah wan nasoro, dan orang-orang Nasrani. Wa-nya di situ artinya dan nasoro tentu saja dia maktuf kepada alladzina. Wan nasoro diterjemahkan dan orang-orang Nasrani. Wassabiina, dan orang-orang soba atau sobiin. Man ini artinya siapa saja atau barang siapa. Man ini adalah isim mausul, dia adalah kata sambung mabni alas sukun, dia tetap atas sukun di situ di nun, dan dia mahalnya adalah nasab karena man di sini adalah sebagai badal atau sebagai pengganti dari isimnya ina, dalam hal ini adalah alladzina. Ketika kita menyampaikan siapakah orang-orang yang beriman dan selanjutnya itu, yakni man adalah orang-orang. Man ini adalah merupakan isim syarat. Amana itu artinya mereka beriman. Ini tentu saja fi'il madhi, kata kerja lampau dengan fa'ilnya di situ takdirnya adalah huwa. Tentu saja dhamir mustatir tidak terlihat di situ, dan tentu kita juga ingat amana ini juga merupakan silah mausul. Berikutnya adalah billahi. Billahi ini adalah susunan jar majrur diterjemahkan kepada Allah. Dia ta'aluk dengan fiilnya. Berikutnya adalah wal yaumi. Wal yaumi tentu saja dia maktuf alallah. Wa ini artinya dan al yaumi ini artinya hari. Tentu saja dia akan ngikut terhadap lafdzul jalalah yang harokat akhirnya adalah kasroh, sehingga dibaca wal yaumi bukan wal yauma. Wal yaumil akhiri ini diterjemahkan hari akhir. Dia merupakan susunan kata atau tumpukan kata atau gabungan kata yang belum sempurna. Dalam hal ini kita biasa mengatakan frase al yaumi sebagai
mudhof dan al-akhiri sebagai mudhofun ilaih. Wal yaumil akhiri dan hari kemudian atau hari akhir. Berikutnya adalah wa amila sholihan. Wa ini adalah huruf athof diartikan dengan dan. Amila ini adalah fi'il madhi dan dia matuf terhadap amana. Sholihan tentu saja sebagai maf'ul bih, dia adalah objek, sehingga karena dia adalah maf'ul bih atau objek, maka tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya sehingga dibaca sholihan. Sehingga wa amila sholihan dan beramal soleh. Falahum diterjemahkan maka bagi mereka. Fa ini adalah fa robitoh jawab syarat. Kemudian lahum tentu saja ini adalah susunan jar majrur terdiri dari li dan hum yang artinya bagi mereka. Falahum maka bagi mereka. Karena susunan jar majrur tentu saja dia ta'aluk dengan khobar yang dihilangkan. Ajruhum itu artinya mereka menerima pahala atau balasan. Ajruhum juga berkedudukan sebagai khobarnya ina. Isimnya ina adalah alladzi, sesungguhnya orang-orang yang, dan seterusnya itu khobarnya ina adalah ajruhum. Sehingga kenapa dibaca ajru? Karena khobarnya ina ini masuk dalam marfu'atul asma. Ajruhum artinya mereka menerima pahala. Ainda rabbihim artinya dari sisi Tuhan mereka. Ainda ini adalah dzaraf makan. Ainda artinya dari sisi. Rabbihim. Rabbihim ini adalah susunan idhofah dan tentu saja Rabbi merupakan mudhofun ilaih dari ainda. Rabbihim tentu saja ini adalah susunan idhofah. Al-ha di situ dengan mim sebagai menunjukkan jamak, mudhofun ilaih. Tetapi karena dia adalah isim dhamir tentu saja dia tetap dan tidak mengalami perubahan. Wala khaufun tidak ada kekhawatiran. Wa ini adalah wawu athof. La ini adalah la nafiyah yang artinya meniadakan. Khaufun itu artinya kekhawatiran. Alaihim ini adalah susunan jar majrur. Alaihim terhadap mereka. Walahum dan tidak pula mereka. Wa ini wawu athof, la nafiyah, dan alhum di situ adalah dhamir munfasil. Walahum artinya tidak pula mereka. Berikutnya adalah yahzanun. Yahzanun diartikan mereka bersedih hati. Yahzanun tentu saja ini adalah fi'il mudhari karena di situ terlihat ada huruf mudharaah berupa ya di sana. Ya tajarrud sepi dari amil jazam maupun amil nasab dan tanda rofaknya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di bagian akhirnya dibaca yahzanuna. Baiklah, secara ringkas bisa kita sampaikan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.